Masa para sahabat secara istilah tidak ada disebut dengan akidah, tapi yang ada adalah iman, Islam, ya. Tapi dalam perkembangan abad selanjutnya, ulama mulai menyebutkan permasalahan yang berupa masalah iman, masalah Islam itu adalah diistilahkan dengan istilah lain berupa akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh, qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid, la tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam, hayyun la yamut qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau sekalian, dan kepada siapapun mengikuti beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali pada maghrib yang mulia ini. Para pendengar sekalian dimanapun saudara berada, ataupun yang mengikuti kami melalui radio Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta, dan seluruh para hadirin yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur Lampret Kota Banda Aceh. Kita terus berdoa kepada Allah, kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang berada dalam kondisi kurang sehat. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan segera dan juga keringanan bagi saudara-saudara kita yang dalam kondisi kurang sehat, baik di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas pembahasan yang pernah dulu kami sampaikan. Kita akan membahas pembahasan tentang masalah ilmu akidah, pembahasan tentang masalah ilmu tauhid, yang pada malam ini adalah merupakan kata pengantar kita terhadap pembahasan masalah ilmu akidah, masalah ilmu tauhid. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, berangkat pertama sekali adalah kita melihat kepada yang dinamakan dengan akidah, ya. Akidah itu kalau dalam bahasa Arabnya itu daripada wazan fa'ilah, tapi maknanya adalah maf'ul, yaitu aqidah bermakna ma'qudah, ay ma'aqada alaihi alqalb wa azama alaihi. Ya, dikatakan dengan akidah itu adalah maknanya adalah berupa ma'qudah, sesuatu yang terikat. Maknanya adalah pada saat hati seseorang itu sudah terikat dengan sesuatu pemahaman, ya, dan hati sudah betul-betul berazam, itu sudah merupakan tahap akidah. Jadi istilah akidah itu muncul dalam sejarah Islam dalam abad setelah masa para sahabat. Pada masa para sahabat secara istilah tidak ada disebut dengan akidah, tapi yang ada adalah iman, Islam, ya. Tapi dalam perkembangan abad selanjutnya, ulama mulai menyebutkan permasalahan yang berupa masalah iman, masalah Islam itu adalah diistilahkan dengan istilah lain berupa akidah, yaitu permasalahan yang diyakini dengan hati, yang di dalamnya mungkin tidak ada masalah perbuatan atau amalan secara langsung. Masalah-masalah agama yang berurusan dengan masalah perbuatan, a'malil mukallaf, itu disebut dengan syariah. Nah, jadi ini adalah ketika kita mendengar, ya, bahwa ilmu-ilmu Islam itu dibagi menjadi akidah, syariah, akhlak, ya.
Itu pembagian itu adalah pembagian teknis dalam sebuah ilmu. Ya, itu adalah pembagian untuk mempermudah mempelajari ilmu Islam. Ya. Sedangkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak ada memisah-misahkan antara mana akidah, mana syariah. Itu semua menyatu. Akhlak mana, itu semua menyatu. Adapun pembagian, ada akidah, ada syariah, ada akhlak, itu semua adalah merupakan pembahasan keilmuan, disiplin ilmu yang kemudian dirancang oleh para ulama setelah dari abad ke abad. Sehingga dibagilah, ya, ada ilmu akidah, ada ilmu syariah, ada ilmu akhlak. Itu pembagian ilmu Islam secara umum kembali kepada bermuaranya kepada 3 misalkan. Jadi istilah ini adalah merupakan istilah keilmuan, ya, yang tidak ada istilahnya. Kalau kita katakan berarti akidah ini istilah bid'ah, Ustaz, ya. Ya, istilah bid'ah itu adalah istilah keilmuan yang dibuat oleh para ulama. Bahkan syariah sendiri itu adalah juga ada syariah bermakna agama, ada syariah bermakna istilahi, diistilahkan sebagai sebuah mustalahat, sebagai mustalah, istilah keilmuan. Nah, syariah itu secara keilmuan itu adalah pembahasan fikih. Tapi apakah syariah Allah itu fikih? Kan enggak. Syariah Allah bukan fikih saja. Ya. Nah, jadi di sini kita paham ada istilah syariah untuk menyatakan agama Allah, ada syariah yang berupa istilah dalam ilmu. Istilah dalam ilmu berarti dia hanya berupa masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan amalan. Tapi kalau dibilang ini syariat Allah, masalah iman juga masuk, masalah Islam masuk, ya, masalah akhlak masuk, ya, masalah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hukumnya wajib. Masalah apa itu? Akhlak. Masalah akhlak memangnya syariat? Iya, syariat dalam makna agama. Ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, sedikit perlu kita paham dalam kita belajar Islam ada yang diistilahkan dengan istilah keilmuan ini. Istilah keilmuan ini dibuat oleh para ulama Islam dalam abad perkembangannya sampai hari ini. Ya, jadi kalau bicara masalah keilmuan istilahnya akan sangat banyak sekali. Seperti dokter. Memangnya untuk hidup sehat itu perlu belajar ilmu kedokteran? Perlu belajar kita ilmu kedokteran supaya hidup sehat. Yang paling paham kesehatan tubuh siapa? Dokter. Kalau begitu, saya untuk bisa menjadi hidup sehat harus jadi dokter dulu. Meninggal kita semua. Nggak mampu semua kita jadi dokter. Ya. Begitu juga, ya, dalam masalah ilmu Islam, nggak semua orang untuk menjadi muslim yang baik harus menguasai semua ilmu Islam. Tidak harus menguasai semua ilmu Islam. Jadi saya supaya betul-betul ibadah saya harus menguasai semua ilmu fikih. Enggak. Itu adalah untuk orang-orang yang spesialisasi di bidang itu, punya kemampuan di bidang itu, mendalaminya. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, lalu dari sini mari kita lihat. Jadi fungsi akidah dalam hidup seorang itu seperti apa, Ustaz? Nah, ini ya, perlu kita paham. Kalau begitu, ya, akidah yang diistilahkan oleh para ulama berupa pemahaman terhadap sebuah keyakinan yang mendasar dalam diri kita, yang tidak ada keraguan sedikit pun, yang hati kita itu sudah terikat dengannya. Dan semua tindakan kita itu adalah berbasis kepada pemahaman itu. Nah, contoh misalkan, contoh pemahaman kita dalam sehari-hari. Kita tahu enggak bahwa kalau api itu panas dan panas itu membakar. Kalau seandainya tubuh kita mendekat pada api yang panas itu tubuh kita akan terbakar. Mungkin semua orang mengiyakan, betul itu. Betul bahwa kalau seandainya tubuh kita dekat dengan api itu akan terbakar. Terbakar itu melukai dan sakit. Semua orang percaya itu. Dan percaya ini hasil daripada uji coba.
Sehingga karena sudah percaya, saya tidak perlu harus mencoba-coba lagi. Kalau itu cari api, kemudian saya lihat betul nggak ya api ini bisa membakar saya. Udah nggak perlu coba-coba lagi itu. Kenapa? Saya udah uji. Ataupun semua orang sudah tahu itu. Ya, dan saya percaya itu. Ya. Nah, kepercayaan saya terhadap itu dan saya yakin nggak ragu, itu sebenarnya sudah masuk ranah akidah. Dalam makna secara istilah, makna akidah, udah saya yakin tanpa ragu lagi bahwa api itu membakar. Oke. Bahwa setelah hidup kita akan mati. Yakin tidak? Yakin kita tidak? Yakin saya. Dari mana asal usul yakin saya itu? Bahwa setelah saya hidup akan mati. Setelah saya hidup akan mati, setelah mati akan hidup lagi pada hari akhirat. Apakah dengan uji coba? Bukan dengan uji coba. Tapi apa juga? Karena ada ayat, hadis dan dalil jelas dalam Al-Quran disebutkan bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan dan kepada tanah kalian akan kembali dan dari tanah pula kalian akan dihidupkan kembali. Siapa yang bilang itu? Allah. Firman Allah dalam Al-Quran. Jadi keyakinan saya terhadap bahwa ada kehidupan setelah mati didasarkan kepada bukan uji coba. Kalau api uji coba, bukti pembuktiannya uji coba. Tapi kalau ada hidup setelah mati bukan uji coba, tapi apa juga? Adanya ayat yang tidak meragukan sama sekali di dalam Al-Quran. Allah menyatakan seperti itu. Begitu juga dalam hadis Nabi. Nah, ketika ada bukti ini, apa sekarang keyakinan saya, hati saya menambatnya seperti apa? Yakin saya tanpa ragu betul ada kehidupan setelah mati. Masuk ranah akidah. Maka oleh sebab itu, keyakinan seseorang terhadap sesuatu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Ya, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Kalau berasal daripada bukti yang benar, maka keyakinan itu akan benar. Kalau berasal dari bukti yang salah, keyakinan itu jadi salah. Ada Tuhan selain Allah. Ada enggak yang meyakini ada Tuhan selain Allah? Ada. Banyak yang meyakini ada Tuhan selain Allah. Buktinya mana? Dalam kitab-kitab mereka masing-masing selain Al-Quran. Contoh misalkan. Atau buktinya mana? Buktinya bahwa dia percaya ada Tuhan macam-macam namanya. Ya. Buktinya mana? Karena orang tua saya, kakek kami dulu dari dulu percaya itu. Jadi bukti dia adalah kepada bukti kepercayaan warisan orang tua saja. Tapi hanya dengan modal orang tuanya percaya, nenek moyangnya percaya ada Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, banyak Tuhan. Hanya gara-gara neneknya percaya, udah cukup bukti bagi dia bahwa yakin itu adalah benar adanya. Nah, ya. Dari sini kita katakan, akidah manusia enggak semuanya benar. Yang benar itu adalah berasal dari bukti yang benar. Nah, kita orang Islam, umat Islam mengatakan bahwa akidah kami, keyakinan kami terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap adanya hari akhirat, itu semua bersumber daripada 2 pembuktian yang paling nyata, yaitu pertama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memangnya Al-Quran Sunnah itu benar, boleh jadi salah juga, buktikan. Nah, maka disinilah perlu pembuktian. Kalau orang ada meragukan Al-Quran, buktikan Al-Quran itu benar atau tidak. Nah, ini masuk dalam ilmu ulumul Quran nantinya. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, dari sini kita paham, berarti dalam hidup kita sehari-hari kita tidak bisa terlepas daripada apa yang masuk dalam ranah akidah. Kepercayaan, pemahaman sebelum kita bertindak. Kalau saya tahu bahwa api itu panas, saya tidak akan mendekat. Api itu membakar, saya tidak akan mendekat. Nah, kalau saya tahu bahwa ke laut gelombang itu besar dan itu bisa membahayakan saya, ya udah,
Saya yakin itu, ya, maka saya tidak akan mendekat, tidak akan mandi pada saat gelombang besar misalkan. Akhirnya tidak mandi saat gelombang besar, tidak mau mendekat pada saat ada api. Itu tindakan kita didasarkan pada pemahaman kita tadi. Kalau ada cok listrik itu nggak berani kita masukkan tangan, betul? Tapi anak-anak kecil diambil, dicongkelnya sama dia. Anak yang masih umur 2 tahun, 3 tahun, diambil sendok, dicongkelnya ke dalam. Bayangkan, kok nggak berani, kok nggak takut dia? Karena pemahaman dia nggak seperti kita. Kalau kita sudah memahami, ini bisa kontak ini. Kalau ada besi di tangan saya dicongkel ke dalam itu cok listrik, itu bisa membahayakan. Dia belum punya pemahaman itu. Makanya tindakan anak kecil dengan kita berbeda. Kalau ada cok listrik, kita akan menjauh, nggak mau dekat-dekat. Kalaupun kita masukkan itu dengan hati-hati sekali. Tapi kalau anak kecil, enggak. Kenapa tindakan anak kecil dengan kita terhadap cok listrik itu berbeda? Karena pemahaman kita berbeda. Anak kecil nggak tahu itu bahaya, itu nggak tahu dia, belum pernah uji coba lagi. Kita tahu bahaya, menjauh. Yang satu mendekat anak kecil, kita menjauh. Kenapa tindakan kita berbeda? Karena pemahaman kita berbeda. Begitulah fungsi akidah. Begitulah fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa saya tidak mau makan harta haram? Karena saya yakin bahwa harta haram yang saya makan itu adalah bukan milik saya. Selama itu bukan milik saya, maka saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat. Karena itu saya menjauh daripada harta haram. Nah, keyakinan saya menjadikan tindakan saya berbeda. Berarti sungguh akidah itu adalah sangat penting sebelum sebuah tindakan seseorang. Dan lebih penting daripada itu adalah kita betul-betul menjadikan yang kita yakini itu yang benar adanya, nggak ada yang salah. Nah, inilah dia fungsi ilmu akidah, mengajarkan kepada kita apa yang sebenarnya wajib kita yakini dan apa yang sebenarnya tidak mesti ataupun yang salah ya dalam keyakinan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kalau jumpa misalkan, ya, kalau jumpa seseorang kita nggak kenal dia, asing, baru pertama jumpa, lalu kita tanya pada dia, nama Anda siapa? Dia bilang bahwa nama dia Budi. Baik, agamamu apa? Keyakinanmu apa? Saya orang Muslim. Oh, Muslim, ya. Kata-kata Muslim yang diucapkan oleh si Budi ini, nah, itu menyingkap rahasia bagi saya siapa dia. Itu menjadi password bagi saya untuk membaca siapa dia. Berarti kamu nggak makan babi ya? Enggak. Kamu nggak minum minuman keras ya? Enggak, itu haram. Itu perbuatan yang keji sekali. Kamu tidak suka main wanita ya? Kamu tidak berzina. Tidak, itu adalah perbuatan yang sangat haram sekali. Kamu nggak main judi, chip game semua itu enggak ya? Enggak. Kenapa? Itu adalah perbuatan haram. Berjudi ya, baik online ataupun offline itu sama dengan berzina hukumnya. Sama seperti membunuh orang lain, termasuk daripada kabair, dosa besar. Ya, karena saya Muslim. Itu semua adalah khaba'ith dikatakan dalam Al-Quran dan saya yakin itu. Terbuka bagi saya siapa dia. Dan kamu ya, dalam hidupmu tidak mendekat kecuali dengan wanita-wanita yang merupakan mahrammu kan? Iya betul. Karena itu adalah ajaran Islam. Kok kamu tahu saya tidak suka dengan wanita-wanita yang tidak mau dekat dengan cewek-cewek yang haram bagi saya? Karena kamu Muslim. Karena kan di dalam Islam diajarkan bahwa kita ada wanita yang haram dengan kita, ada wanita yang merupakan boleh kita dekat dengannya yang merupakan yang merupakan muhrim kita, ibunda kita, adik kita, kakak kita, bibi kita. Itu saja yang boleh dekat. Yang lain saya nggak bisa dekat. Tersingkap bagi saya siapa dia? Gara-gara apa? Muslim dia bilang. Gara-gara dia bilang Muslim, saya tahu siapa dia. Password bagi saya.
Itulah akidah. Kata-kata Islam itu memberikan makna siapa sebenarnya seseorang. Itulah pentingnya akidah. Ketika kita mendapatkan orang yang mengatakan bahwa agamamu apa? Saya tidak punya agama. Apa artinya? Saya tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya kepada agama. Apa artinya? Artinya berarti tidak ada yang halal haram dalam hidupmu. Nggak ada. Berarti makan babi, makan anjing, makan tikus, makan kucing, bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja kalau memang enak. Suka main, berzina misalkan, ya emangnya apa salahnya kalau saya suka? Bagi dia nggak ada yang namanya haram. Kenapa? Yang mengharamkan itu hanya Tuhan, hanya Allah yang mengharamkan. Pada saat seseorang itu nggak percaya kepada Tuhan, udah semuanya jadi mubah dalam hidup. Tersingkap bagi saya. Berarti kamu mau ngambil harta orang lain, oke-oke saja, nggak merasa haram? Enggak, biasa aja. Ya. Tidak ada sesuatu yang sifatnya kamu jauhi dalam hidup, enggak. Suka-suka saya. Nah, di sini ya. Berbeda sekali bagi saya ketika saya tahu seorang itu muslim, seorang itu non agama, yang nggak percaya kepada agama. Disinilah jauh berbeda sekali perilaku orang itu. Berarti disinilah fungsi akidah, yang dengan akidah itulah kita bisa mengetahui siapa dia. Dan kita juga dengan keyakinan kita terhadap sebuah agama, sebuah akidah yang benar, menjadikan tindakan kita akan seperti itu. Tapi Ustaz, ada juga orang muslim tapi enggak seperti yang kita tebak begitu. Dia muslim namanya saja, tapi belakang kita lihat dalam tindakannya itu ya enggak ada halal haram juga. Ini pengecualian. Arti pengecualian apa? Bahwa seharusnya muslim seperti itu. Kita dapatkan bukan seperti itu, bukan menjadikan memang begitu muslim. Enggak. Ini muslim yang blacklist. Muslim yang oknum. Muslim yang di luar jalur. Kita harus paham itu. Karena asli Islam tidak seperti itu. Nah, jadi keyakinan itu mengungkapkan kepada saya siapa itu orangnya. Ini paling tidak yang ingin kita sampaikan, bahwa betapa fungsi akidah itu adalah merupakan perangkat lunak dalam diri seseorang, yang dengan perangkat lunak itulah kita mengoperasikan dia. Perangkat lunaknya ada, beroperasi seperti ini. Nggak ada perangkat lunaknya, nggak bisa dipakai aplikasi itu. Begitulah istilahnya. Maka seseorang muslim itu lihat, seorang muslim itu akidahnya Islam, udah berarti dia bisa dipakai ataupun ditafsirkan adalah seperti akidah yang dia yakini tersebut. Betapa pentingnya akidah itu, begitulah sifatnya saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu ada yang tanya sering, masalah ketika belajar masalah akidah adalah, kalau kita belajar masalah akidah Ustaz, itu selalu nampak rumit sekali. Ada perbedaan pendapat yang sangat sengit. Ada yang membid'ahkan, kemudian memfasikkan, mengkafirkan, bahkan rumit sekali. Bedakan antara akidah sebagai ad-din, sebagai agama, dan akidah sebagai ilmu. Ini kuncinya. Ini kuncinya diajarkan oleh guru-guru kami di Al-Azhar. Ya. Guru-guru kami di Al-Azhar Mesir mengajarkan bahwa akidah selaku agama, ada akidah selaku ilmu. Akidah selaku agama enggak ada beda pendapat satu orang pun. Tapi akidah selaku disiplin ilmu, di situ beda pendapat. Di situ beda pendapat, dan itu lumrah selaku ilmu. Fikih selaku amalan enggak ada beda pendapat. Tapi fikih selaku ilmu, mazhabnya luar biasa banyak, rumitnya bukan main. Itu ilmu fikih. Bayangkan kalau seandainya solat masalah apa? Itu masalah fikih. Nah, ada solat yang kita baca di atas buku, ada solat yang kita praktekkan. Solat yang kita praktekkan rumit tidak?
Tidak rumit, mudah sekali. Tapi baca solat dalam buku, coba baca buku fikih tentang solat. Gimana kejadiannya? Dalam setiap rukun itu mazhabnya bermacam-macam. Enggak selesai kalau belajar solat dengan mengandalkan ilmu-ilmu fikih, artinya mau kumpulkan semua mazhab ilmu fikih tentang solat, enggak jadi-jadi solat itu. Orang ketika masuk Islam, ya, kan wajib solat. Ya, masuk Islam, wajib solat dia besok langsung. Ya, ajarkan solat padanya. Udah, bawa dulu semua buku-buku fikih dulu, karena masih baru masuk Islam. Ajarkan fikih mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Udah gila dia, keluar dari Islam lagi dia. Enggak selesai-selesai, hanya untuk satu solat saja. Begitu banyak. Itu solat selaku ilmu. Tapi kalau solat selaku amalan, udah langsung jadi. Bisa baca Al-Fatihah, tahu semua rukun itu, keluar daripada masalah perbedaan itu, udah jadi. Kita semua ini dalam solat hari-hari, kenapa Allahu Akbar cepat solatnya? Enggak ada khilaf-khilaf pendapat, enggak ada yang bilang, bukan begitu tanganmu, begini dalam mazhab ini. Enggak ada. Ini dalam amalan kita. Udah yakin kita seperti itu, udah amalkan itu. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, akidah juga seperti itu. Akidah selaku agama, selaku keyakinan yang diajarkan langsung oleh Nabi selaku agama, itu enggak ada beda pendapat. Dan dia sangat mudah sekali. Tidak panjang-panjang. Makanya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun kita katakan dalam Al-Quran Allah sebutkan masalah akidah misalkan. Dia sangat simple sekali, dengan mudah orang bisa masuk Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan dalam surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu akidah selaku agama kita. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada Al-Quran, kepada yang diturunkan kepadanya, dan juga orang-orang mukmin. Ya. Begitu juga kullun amana billah, semua beriman kepada Allah. Orang-orang mukmin semua beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan satupun daripada para rasul itu, enggak. Kami beriman semuanya, ya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan, ya Allah, kami dengar ya Allah, dan kami patuhi apa yang Kau firmankan ya Allah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, keampunanmu yang kami harap, dan kepadamu kami akan kembali. Yang mengucapkan seperti ini mukmin. Hari ini ucapkan, dia langsung jadi mukmin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan, beriman dengan semua rukun iman itu, udah langsung jadi mukmin. Akidah selaku agama, enggak bertele-tele, langsung jadi. Makanya ada yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dulu. Begitu juga orang-orang Badui datang, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Udah, pagi dia datang, jumpa Nabi sebentar, siang pulang jadi mukmin dia udah. Dia belajar akidah selaku apa? Selaku agama yang diamalkan. Ya. Dia datang kepada Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, apa yang wajib bagi saya? Nabi jelaskan kepadanya apa yang wajib baginya. Ada solat 5 waktu, Nabi katakan, engkau solat 5 kali. Ya Rasulullah, apakah ada yang lain daripada itu? Enggak ada, kecuali engkau tak illa an tatatawwa, kecuali engkau melaksanakan solat sunnah. Yang wajib cuma 5 itu aja. Yang lain semua sunnah. Sudah, saya akan mengerjakan yang wajib-wajib saja. Udah, sedekah, ya, aflaha in sadaq, dia akan menang kalau seandainya dia itu benar. Udah, dia belajar sholat, cuma modalnya nanya pada Nabi, pulang sholat, udah. Itu fikih ibadah selaku agama, nggak sulit. Tapi ketika masuk ranah ilmu, di sini beda pendapat. Di sini jadi masalahnya melebar. Kita paham masalah ijtihad, di situ masalah ilmu banyak ijtihad.
Masalah ilmu itu adalah masuk kepada ijtihad manusia, ijtihad para ulama. Ada beda pendapat, pantas. Jangan saling mudah menuduh hanya gara-gara masuk dalam ranah ilmu. Kalau udah masuk dalam ranah ilmu, nah ini dia. Nabi menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kemudian engkau menegakkan solat, menunaikan zakat, berpuasa, kemudian engkau naik haji. Yakin percaya itu, udah, itulah Islam. Jadi Muslim, ya. Akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku wahai Muhammad apa itu iman, kata Jibril. Apa itu yang dimaksud dengan iman? Dengan cepat Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya, wal yaumil akhir, ya, wa antu'minu biqadri khairihi wa syarrihi. Udah Nabi jawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan kadar, kadar baik dan kadar buruk. Udah, itu akidah selaku agama. Jadi langsung percaya itu, yakin dengan hati, udah jadi dia seorang mukmin. Tapi kalau belajar akidah selaku ilmu, udah antu'mina billah, apa yang harus kita percaya tentang Allah. Dalam ilmu akidah mulai dibahas apa yang wajib bagi Allah, apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang boleh bagi Allah. Nah, ini adalah merupakan penjelasan para ulama melihat kepada banyaknya hadis-hadis Nabi dikumpulkan, ayat-ayat dikumpulkan semuanya. Mana ayat-ayat bicara tentang Allah, mana hadis-hadis bicara tentang Allah, dikumpulkan semua. Kemudian dibuat intisari, dirumuskan. Itu ilmu, dah mulai ilmu tuh. Ya. Dah mulai ilmu itu, ya. Jadi saya untuk paham masalah pembahasan tentang Allah, saya harus paham semua ayat-ayat itu. Iya. Wah, lama sekali nampaknya. Ya, itu selaku ilmu. Selaku ilmu. Tapi selaku iman, saya beriman kepada Allah yang tidak menyamai sesuatu apapun, pencipta langit dan bumi, yang menghidupkan segala yang mati, kemudian akan adanya nantinya hari akhirat, ada kehidupan, ada surga dan neraka. Udah selesai iman saya. Enggak ada beda-beda pendapat kita. Disinilah saudaraku yang dimuliakan Allah, kita pahami akidah selaku agama itu tidak ada beda pendapat. Akidah selaku ilmu, di situ ada ranah beda pendapat. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Begitu juga kami sampaikan, akidah itu dalam kehidupan kita adalah merupakan hal yang sangat penting, karena benarnya akidah kita itulah kemudian yang menjadi landasan terhadap tindakan kita hari-hari. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.